Shalom sahabat KKS, ada sukacita hari ini? Mari terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan bacaan dari Bilangan 15 dan 16 yang memberikan kita pelajaran tentang penghormatan kepada Tuhan. Dalam Bilangan 15 dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Bilangan 15 ayat 18-19. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Kedua, melakukan dosa sengaja sama dengan menghina firman Tuhan. Bilangan 15 ayat 30-31. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ketiga, menghormati Sabat. Kita harus selalu punya waktu sendiri dengan Tuhan. Jangan bekerja 24 jam kali 7 hari tanpa punya waktu Sabat dengan Tuhan. Bilangan 15 ayat 32 dan 35. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Keempat, wanita yang selama belasan tahun pendarahan ini menjadi sembuh seperti yang tertulis di kitab Injil. Kenapa dia sembuh? Sebab dia mengetahui hukum di kitab Taurat mengenai ujung jumbai jubah menguduskan hidupnya. Pendarahan itu sebagai tanda ketidaktahiran. Bilangan 15 ayat 39-41. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Bilangan 16. KKS, ada 4 hal yang kita pelajari dari pasal 16 ini. Pertama, Musa dan Harun. Waktu dicemooh dan didemo ribuan orang Israel, hatinya tetap tenang, bahkan mendoakan mereka supaya tidak kena hukuman Tuhan. Musa dan Harun tidak mau konferensi pers memberitahukan kepada jutaan orang Israel bahwa mereka memang utusan Tuhan. Tuhan sendiri yang membela Musa dan Harun. Kedua, Korah, Datan, dan Abiram dan 250 orang yang sudah dipilih untuk melayani Tuhan tapi marah. Kenapa semua harus taat dan patuh kepada Musa dan Harun? Bilangan 16 ayat 3. Dan menuntut pangkat imam. Ayat 10. Mereka adalah contoh dari kita sekarang yang sudah diberi karunia, keahlian, kemampuan untuk melayani Tuhan, tetapi tidak mau tunduk kepada pemimpin, dipenuhi dengan iri hati dan pemberontakan. Perhatikan sikap hati mereka marah, dan tetap marah waktu dapat kesempatan
untuk melakukan tugas sebagai imam sebagai uji coba. Dan waktu mereka mencoba menjadi imam, tanah terbelah dan menelan mereka bertiga beserta keluarganya. Hati-hatilah yang sudah mulai melayani. Sikap hati yang selalu protes dengan pemimpin dampaknya tidak hanya dalam diri mereka, tapi juga seluruh istri anak ditelan bumi. Ayat 18-32. Ketiga, orang-orang yang ikutan protes atau demo adalah orang yang tidak punya iman sendiri dengan Tuhan. Hanya mendengar hasutan, orang-orang ini kena dampak dari protesnya Korah, Datan, dan Abiram. Ayat 34-35. KKS yang dikasihi Tuhan Yesus, mari intim dengan Tuhan sehingga kita tidak mudah dihasut orang untuk memberontak terhadap pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan akan menghormati firman Tuhan dengan menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam hidup kita. Keempat, Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, tapi tetap Allah yang adil dan tidak bisa mengingkari firman-Nya sendiri. Adalah ketetapan Tuhan sendiri saat memilih Musa dan Harun. Itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa protes dengan Tuhan. Bilangan 16 ayat 45. Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka.